Shin Tae-yong kembali memakan korban. Setelah sebelumnya pelatih Filipina hingga pelatih Vietnam dipecat atau mundur usai dikalahkan oleh timnas Indonesia, kini pelatih asal Australia, Graham Arnold, memutuskan untuk mundur usai terakhir kali mereka bermain menghadapi Indonesia. Saat itu Australia yang lebih diunggulkan gagal meraih kemenangan atas timnas Indonesia yang membuat penggemar sepak bola di negeri kanguru sangat marah. Tekanan pun banyak didapatkan Graham Arnold sebelum akhirnya sang pelatih memutuskan untuk mundur. Sakit kepala, itulah yang dituliskan oleh salah satu media besar dunia, ESPN, menyusul hasil imbang yang didapatkan Australia kontra Indonesia. Saat itu berharap untuk meraih kemenangan, skuad The Socceroos justru gagal menciptakan satu pun gol, yang membuat tekanan besar mengarah kepada pelatih kepala timnas Australia, Graham Arnold. Menariknya, meski sempat didukung oleh Federasi Australia, Graham Arnold akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memilih untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas. Tentu ini menambah daftar panjang pelatih-pelatih yang diistirahatkan oleh Shin Tae-yong. Pasalnya, tidak hanya Graham Arnold yang dipecat atau mundur usai bermain menghadapi timnas Indonesia. Sebelumnya ada Tan Cheng Ho, pelatih timnas Malaysia di tahun 2020, pelatih Singapura Tatsuma Yoshida, pelatih Kuwait Vítězslav Hlavica, pelatih timnas Vietnam Philippe Troussier, dan pelatih timnas Filipina Tom Saint Viet yang mundur usai dikalahkan timnas Indonesia 2-0 di laga terakhir babak kualifikasi Piala Dunia round kedua. Jelas terlepas dari ketidaksengajaan, namun apa yang dilakukan Coach Shin Tae-yong menunjukkan jika pelatih asal Korea ini benar-benar jago dalam urusan strategi. Ia mampu mengalahkan kejeniusan pelatih-pelatih top Asia hingga dunia, termasuk saat mengimbangi Arab Saudi dengan Roberto Mancini, yang seperti sudah sama-sama kita ketahui, ia merupakan salah satu pelatih top dunia, yang sudah pernah ngelatih tim seperti Manchester City, Inter Milan, hingga membawa Italia juara Piala Eropa 2020. Hingga yang terbaru, membuat Graham Arnold frustasi dengan skuad Garuda. So, kita hanya ingin mengatakan bahwasanya timnas Indonesia tuh untung banget memiliki pelatih sekelas Shin Tae-yong. Pelatih ini nggak hanya cerdas soal pendekatan kepada pemain, cerdas soal taktik dan strategi di lapangan, tapi juga disiplin. Coach Shin mengajarkan budaya baru pada sepak bola Indonesia soal pentingnya kedisiplinan, hingga karakter setia ya untuk selalu memilih Indonesia meski ada tawaran dari luar. Sehingga itu kenapa Coach Shin sangat dicintai oleh publik sepak bola Indonesia. Sedikit berbelok dari pembahasan Coach Shin, PSSI dan Indonesia sepertinya benar-benar layak disebut sebagai anak FIFA nih. Pasalnya, menurut laporan terbaru, Presiden FIFA Infantino bakal terbang ke Indonesia untuk ikut andil dan serta dalam meresmikan training center baru di Indonesia yang ada di IKN. Seperti kita tahu, pusat pelatihan timnas Indonesia atau training camp yang ada di Ibu Kota Nusantara atau IKN juga tak terlepas dari andil FIFA. Jadi PSSI ini diketahui mendapatkan dana hibah dari FIFA senilai 85,6 miliar rupiah. Dana itu selanjutnya dimanfaatkan PSSI untuk membangun 2 lapangan sintetis, bangunan penginapan untuk pemain dan staf pelatih, serta beberapa fasilitas olahraga. Jelas training camp timnas di IKN ini dapat dikatakan telah memenuhi standar tinggi FIFA, bahkan dapat disebut sebagai salah satu training camp berstandar Eropa. Training camp di IKN sendiri nantinya akan diresmikan pada 11 Oktober dan akan mulai digunakan oleh para pemain timnas untuk menjalani pemusatan latihan, termasuk untuk timnas putri dan berbagai timnas kelompok umur. Selain dukungan dari FIFA dalam pembangunan training camp di IKN,
Dukungan lain juga datang dari Kylian Mbappé untuk meningkatkan level sepak bola tanah air. Seperti kita tahu, dalam beberapa waktu belakangan, Erick Thohir sukses menjalin hubungan yang kuat dengan Kylian Mbappé, termasuk beragam kerjasama yang meliputi kompetisi hingga laga uji coba. Tapi tak hanya itu, Kylian Mbappé diketahui juga sangat mendukung pemain-pemain keturunan Indonesia untuk bergabung ke skuad Garuda. Seperti saat pas menjalani sidang perpindahan federasi, Kylian Mbappé nampak tidak mempersulitnya. Begitupun saat pemain-pemain layaknya Messilgers dan Eliano yang memilih Indonesia, mereka nampak tak masalah. Bahkan terbaru, sebuah kode menarik dikirimkan oleh akun Oranye Indonesia. Akun dari Kylian Mbappé berbahasa Indonesia itu yang mengunggah foto sosok Messilgers dengan pemain keturunan Indonesia lainnya, Ian Maatsen, dengan caption, "Selamat pagi dunia," disertai hashtag Belanda juara. Postingan ini pun membuat banyak spekulasi muncul jika Ian Maatsen bisa nih gabung ke timnas. Seperti beberapa komentar yang dituliskan netizen Indonesia pada kolom komentar. Akankah Ian bela Indo? Tulis akun Fsar25. Agen Mes lagi ngajak Ian gabung. Tulis akun PS Grandang disertai emo tertawa. Apakah ini kode Min? Tulis akun Adi Sudrajat 21. Indonesia udah dapat Mes aja, alhamdulillah banget. Malah diposting foto dengan Bang Ian. Adminnya mau berandai-andai. Tulis akun Naitrardian. @Maatsen, here we go gak nih? Tulis akun Yari Prast. Ian Maatsen sendiri diketahui memiliki keturunan Jawa Suriname dari pihak sang ibu, yang membuka peluangnya untuk bisa membela timnas Indonesia sebenarnya terbuka. Sayang, dengan performa luar biasa yang ia tunjukkan, timnas Belanda juga gak mau tinggal diam. Ia sebenarnya sudah masuk ke skuad Piala Eropa Belanda tahun ini, sebelum dicoret di detik-detik akhir. Tapi jika melihat penampilannya yang terus menanjak, kami pikir ini hanya masalah waktu. Saat ini sendiri Ian Maatsen tengah berjuang di klub barunya The Villa, di mana fullback kiri itu sejauh ini belum bisa mengambil tempat utama dari pasukan Unai Emery. Terlepas dari apakah nanti Ian Maatsen bisa bergabung ke timnas atau tidak, namun jika mengacu pada informasi yang disampaikan oleh media Belanda Football Premier, maka masih terdapat banyak pemain keturunan yang didekati oleh tim Garuda. Ada Ole, Pascal Struijk, hingga Jairo Redewold, yang disebut sudah positif untuk semakin dekat dengan Indonesia. En er is nogal wat bijzonders, want los van jou Mauro, kunnen er nog een paar andere echt wel klasbakken voor Indonesië gaan spelen. Waarvan ik weet dat Jairo Redewold ook wel in progress is. Daar zijn ze ook wel echt mee bezig en hij staat er zelf steeds positiever in. En ik denk dat dat ook wel heel snel gaat gebeuren. Ole Romani, waarmee we hier natuurlijk ook hebben gezeten, is natuurlijk ook iets wat nog steeds speelt. Kevin Dix is iets wat, Sekarang kita nggak perlu buru-buru kok, kita biarkan para pemain mengambil keputusannya, seperti yang dilakukan Eliano dan Messilgers. Eliano ini sudah 1,5 tahun didekati PSSI sebelum mengambil keputusan gabung ke tim Garuda. Sedangkan Messilgers bahkan sudah didekati sejak usia 19 tahun, sebelum bergabung ke timnas Indonesia di usia 23 tahun. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.